Oke, masih bersama Jose dan juga Riyama di program Hardline Coffee Morning pada pagi hari ini. Kita live dari lunch studio Hardline dan juga menyapa untuk hard listener yang pada pagi hari ini juga memantau kita di 100,6 FM Karawaci. Kemudian juga memantau kita di Lampung 91,7 FM. Lalu juga memantau kita di Samarinda 94,4 FM dan juga di Bali 92,2 FM. Lalu juga di mana Ria? Lupa saya yang lain. Oh ya Berau. Sangat Berau, Hardline Berau ya di 5,9 FM dan juga di Makassar. Ini banyak banget nih radio yang merilai kita. Makassar juga di 97,0 Keluarga Harmoni FM Makassar. Kita ngobrol-ngobrol seputar apa topik kita coba pagi ini? Kamu hafal nggak ujian? Enggak, kalau yang saya tahu biasanya cuma penyakit doang. Begini loh Pak Joko, penyakit-penyakit perusahaan-perusahaan kecil biasanya ketika mereka baru membangun begitu Pak Paul juga dan juga narasumber kita kedatangan narasumber juga ya? Iya, atau dikenalin dulu? Kenalin dulu, oke. Silakan. Beliau adalah Pak Yosa Sastiadi. Pak Yosa, selamat pagi. Halo, pagi Pak. Salam dahsyat. Harusnya, salam dahsyat. Semangat sekali Pak. Ini baru mulai kan ini. Aduh, baru mulai nih. Ini baru mulainya semangat, apalagi 1 jam lagi gitu kan. Saya harus bangun juga. Iya. Beliau ini apa nih? Owner dari bawang goreng Bawang goreng soy. Soy. Bawang goreng soy dengan tagline enak dan dahsyat. Enak dan dahsyat. Di mana nanti kita harus tanya ya Betul, gitu. siap. Oke, balik lagi nih Pak Joko. Ini penyakit dari para pengusaha-pengusaha atau orang yang baru bisnis gitu. Pasti biasanya kan impian mereka ketika bangun bisnis, nanti bisnis saya akan jadi besar gitu. Tapi ketika ada masalah sedikit aja, ternyata ada masalah mental gitu. Nah, ini gimana nih caranya membangunnya ya? Jadi sebenarnya pengusaha ketika memulai bisnisnya, dia mesti punya ada 2 teori yang mengatakan dia mesti punya basic yang kuat, lalu dia bisnis. Tapi nyatanya orang-orang muda sekarang itu punya bisnis dulu, baru nata sistemnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau saya datangin beberapa pengusaha UKM, kadang-kadang mereka bisnis sudah besar, tapi kalau ditanya tidak ada sistem sama sekali, Pak. Jadi benar-benar nggak tahu rekrut caranya seperti apa. Ya, panggil aja gitu ya. Panggil aja, besok bisa masuk gitu. Nah, jadi yang penting bahwa mereka sadar bahwa setelah mereka sadar mereka mesti apa yang mesti mereka up dari bisnisnya mereka. Jadi ketika mereka nggak punya sistem, yuk bangun sistem. Ketika mereka salah rekrut, yuk kita rekrut dengan cara yang benar. Lalu ketika perusahaan sudah besar, bagaimana dia mengatur cash flow-nya dan seterusnya. Jadi poinnya adalah pengusaha mesti sadar akan PR-PR yang mesti dikerjakan ketika bisnis sudah makin besar. Tapi punya mimpi yang besar bagus. Tapi mimpi yang besar itu kadang-kadang kalau terlalu besar, eksekusinya kurang juga percuma. Karena sering dikatakan bahwa strategic planning selalu luar biasa, tetapi eksekusi selalu kedodoran. Yang paling lemah eksekusi. Betul gitu. Katanya harus ada execution skill, Pak. Keterampilan untuk mengeksekusi itu keterampilan tersendiri gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya idenya itu sederhana, nggak apa-apa. Yang penting eksekusinya itu benar gitu. Nanti kita mungkin tanya nih, Pak Yosa nih, eksekusinya gimana nih? Eksekusinya gimana kok tiba-tiba? Tahun 2006 ya ada ide itu ya, kalau nggak salah. Ya betul, 2006. 2006 waktu itu ya? Nah, sebetulnya waktu dulu zaman saya skripsi di UPH, saya melihat ada satu waktu saya tuh kosong. Jadi waktu udah hampir lulus, hanya bimbingan skripsi. Dari situ saya melihat ada waktu yang kosong nih. Apa yang harus saya lakukan dengan waktu yang ini? Akhirnya saya coba entrepreneur dari yang mulai kecil aja. Saya dikatakan bahwa satu mobil itu terdiri dari 20.000 komponen. Sebetulnya 20.000 komponen itu adalah peluang. Bisnis 20.000 macam bisnis ya? Bukan, maksudnya komponen-komponen yang juga sebetulnya disubkan sebetulnya itu tuh disubkan karena dia disuplai juga dari 20.000 itu. Nah, saya pikir di bisnis makanan pun juga gitu. Ada banyak komponen. Sebetulnya banyak sekali komponen. Jadi pemikiran itu tiba-tiba muncul waktu bertapa atau dari Iya. Mungkin pertanyaannya kenapa bawang goreng pilihannya? Nah, betul. Dahulu kala waktu lagi bimbingan skripsi itu, saya melakukan survei ke Taman Ayu. Saya waktu itu keliling ke Taman Ayu, mobil saya parkir, saya ketok. Saya janji, saya selalu bersyukur masih Taman Ayu, bukan Taman Lawang. Aduh. Lanjut. Saya berjanji, saya selalu punya target. Misalnya sekian kali untuk mencium kening istri dalam 1 bulan. Sekian kali harus peluk istri dalam sekian bulan. Nah, begitu juga saya harus 100 kali saya tanya orang yang tentang bawang goreng ini. Akhirnya saya 100 orang di Taman Ayu sama seberangnya itu Taman
hijau kalau nggak salah. Hmm, Taman hijau sama seberangnya taman apa ya? Saya lupa di situ. Saya ketok terus sampai 100 jumlahnya. Saya tanya satu pertanyaan ini. Kalau dalam soto Betawi, kamu paling suka apanya sih? Nah, orang jawab 80% suka kuah. Oh. 10% suka daging. Aha. Yang empuk, yang lembut. Kemudian 5%-nya suka wortel kentangnya. Nah, 5%-nya ini yang so simple, dia bilang nasi yang di atasnya ada bawang goreng. Tapi pernah nggak waktu ditanya gitu, kamu lebih suka apa? Suka kamu Pak? Gitu nggak ada ya? Waduh. Nggak ada. Saya juga maunya sih begitu sih. Karena saya cukup susah waktu itu cari Cukup jodoh. susah. Aduh, susah banget. Curhat nih Pak. Oke, jadi waktu itu kesimpulannya fokus akhirnya di bawang goreng. Nah, betul. Saya fokus di bawang goreng. Waktu kita nggak bisa bikin sate ayam, waktu kita nggak bisa bikin sop konro, waktu kita nggak bisa bikin soto Betawi. Tapi kita punya satu produk yang masuk ke mereka semua. Dan itu lebih leverage-nya lebih dahsyat sih. Semua masakan ya Betul, harus ada betul, bawang betul, gorengnya betul. baru biar sedap gitu. Betul. Kalau ada satu konsep pikiran yang kita coba lebih runcingkan lagi, sebetulnya kalau kita industri plastik atau industri tisu, wow, itu dahsyat banget loh. Tisu dipakai di mungkin 5.000 restoran Padang. Iya. Tisu dipakai di seluruh mall. Kita nggak bisa bangun mall, tapi kita bisa bangun pabrik tisu yang dipakai di seluruh Mall. di seluruh hotel atau kantong plastik yang dipakai di seluruh perumahan. Iya, nah itu sih Iya. konsep awalnya bawang goreng sih. Dia memang kecil, tapi saya lihat yang hanya 5% ini sebetulnya dia utama loh, karena tanpa ada si 5% ini nggak tercapai. Nggak jadi 100%. Padahal semuanya bawang goreng ibu-ibu bisa loh bikinnya. Betul, Cuma nggak tahu kenapa kok selalu beli bawang goreng jadi gitu. Iya. Padahal Betul, kalau betul, kan betul. cuma tinggal iris, goreng, udah beres sebenarnya gitu ya. Kenapa kok beli? Kok enggak bikin sendiri? Iya. Ribet Pak. Nggak, kalau saya masalahnya kalau ibu yang beli, istri saya beli, saya harus motongin tuh. Dan air mata saya selalu bercucuran kan kalau motongin bawang ya. Aneh itu ya. Kenapa itu Pak? Bukan karena bawang bercucuran ya. Karena Iya. terpaksa. Karena kehidupan ya. Sebetulnya dalam kehidupan ini Kasihan lagi. Sebetulnya dalam kehidupan ini seperti juga diajarin sama Pak Andi, juga Pak Joko, Pak Paul. Sebetulnya kehidupan ini kita mulai bisnis apapun cuma untuk menjawab suatu masalah kok. Wah. Tadi barusan ibu katakan nggak mau bikin bawang goreng karena ribet. Atau juga waktunya mungkin bisa dipakai dengan si kecil. Maksudnya daripada saya Anak-anak. motongin bawang, lebih bagus saya konversi, saya belanja, tapi waktu saya bisa nemenin si kecil. Nah, sebetulnya apa sih yang kita mau jawab dari masalah ini yang ada? Ya. Itu sih intinya sih sebetulnya mulai bisnis. Kok bisa sampai ke luar negeri, ke hotel-hotel berbintang gitu? Ya, nah Ini ceritanya gimana itu? Pasti punya Sebetulnya istimewa. Leverage-nya apa waktu iya, itu? saya kan juga banyak sekali ada teman-teman yang tanya, Yos gimana kacang mede gue bisa masuk hotel Shangri-La gimana ya? Yos seafood gue bisa masuk hotel A, B, C gimana ya? Sebetulnya dia udah coba atau belum? Dia udah coba nawarin atau belum? Itu deh intinya deh. Dia aja nggak coba nawarin, cuma terkesima. Ragu ya, ragu. Gimana tahu jawabannya? Eksekusi. Iya, benar. Executionnya sih sebetulnya sih paling penting. Ada deadline-nya sih, waktunya. Jadi waktu itu Pak Yosa nawarin ya ke dalam iya, gitu. betul. Ada satu hotel yang saya ditolak 8 kali loh. Satu hotel berkali-kali tolak terus. Berkali-kali tolak ya udah. Tapi ingat, selalu ada si Anthony Robin ngomong. Anton Robin ini siapa? Anthony Robin itu masa kagak tahu? Omnya dia. Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali. Itu loh juragan warteg loh. Juragan warteg. Aduh, jangan. Enggak. Anthony Robin pelatih sukses nomor 1 di dunia. Iya, iya. Dia mengatakan every successful people ask different question. Sedangkan orang-orang yang gagal dia bertanya, aduh kenapa ya ini kok terjadi pada saya ya? Kenapa ya Tuhan kok kasih saya ini ya? Kenapa Tuhan kasih saya rencana yang kurang baik ya? Tapi kalau yang orang-orang sukses dia cuma tanya 3 hal. Apa yang saya harus syukuri dari kejadian ini? Kemudian apa yang harus saya pelajari dari kejadian ini? Kemudian apa yang harus saya lakukan sedemikian sehingga ke depan lebih bagus? Oh. Nah, jadi waktu ditolak ingat selalu tanya kenapa ditolak ya? Ingat tanyanya juga nih. Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Kita kasih sampel, ditolak, dia pun juga kasih tahu kenapa ditolak. Nah, waktu ditolak kita tanya, Pak, apa kenapa ya? ditolak gitu ya? Iya. Waktu saya juga masuk ke Air Asia, saya ditolak berapa kali. Sekarang saya udah pengiriman yang kesekian. Waktu itu sempat ditolak, ada 3 sampel saya ditolak. Kenapa? Oh, ternyata yang ini grade-nya terlalu banyak tepung. Grade yang ini tepungnya itu dikit, tapi nanti dia rada sedikit nggak crunchy. Seperti apa sih yang dia mau? Sebetulnya itu kan juga kita jawab. Udah. Jadi ketika Anda mampu menjawab itu pasti goal dong gitu. Iya, betul. Betul. Iya. Udah nggak ada yang Baik. nggak ada rahasia lagi itu. Udah
Aduh, saya bocorin lagi. Iya. Pak Paul, nih Kagak lah. ini lebih rohaniah, ini, lebih spiritual. Pak Paul gimana? Pengalaman Pak Paul juga kalau saya baca juga naik turun ya pengalaman hidup Pak Paul, tapi Iya. bisa sukses sampai sekarang ini. Iya, hidup saya seperti roller Roller coaster hidup juga ya. Ya. Tapi di mana kita bertahan pada bisnis yang sama waktu kita jatuh, bisnis ini akan mengajar kita untuk maju lagi lebih dari sebelumnya. Tapi kalau kita pindah-pindah bisnis, kita cuma buang waktu aja. Karena kita harus belajar lagi, dan belajar lagi. Gitu. Jadi konsistensi dalam satu bisnis ya. Iya, harus ada ketahanan. Jadi mungkin tadi pertanyaannya kenapa orang-orang yang baru mulai usaha banyak yang gagal? Mungkin bukan gagal ya. Mungkin itu mereka belum lebih serius lagi. Seperti tadi ditolak sekali 2 kali sudah mundur gitu ya. Padahal Seharusnya kalau 3 kali diterima gitu kan ya. saya pernah 100 kali. 100 kali ditolak. Tapi saya nggak akan nyerah gitu ya. Tapi begitu saya menemukan konsep komunitas, justru komunitas itu yang bekerja. Kadang saya nggak perlu menawarkan, mereka yang menawarkan diri. Bisa berbalik seperti itu. Ya. Malah sekarang katanya juga banyak yang di tempat Pak Paul ini justru masyarakat yang pengen jadi anggotanya gitu ya, karena mereka baru dengar 1-2 kali mereka Iya, tertarik gitu. tertarik gitu. benar. Jadi uang itu ternyata seperti gula ya. Sampai hari ini saya udah minta sama pengurus untuk pasang plang nama, karena kita semua izin sudah resmi, pasang semua. Tapi sampai hari ini belum dipasang juga. Tapi orang tahu tempat kita. Oh. Gitu, walaupun nggak dipasang tahu, dan setiap hari ramai sekali orang datang itu. Transaksi setiap hari itu luar biasa sekali. Jadi saya lihat komunitas sudah mulai hidup gitu ya. Yang itu pentingnya komunitas itu harus hidup gitu ya. Iya. Berapa yang aktif, sudah berapa yang aktif Pak? Yang aktif sudah hampir 500 sudah. Terus yang nasabah 500, kita 1.000 orang. 1000-an orang. 1.000 nasabah orang. ya. Iya. Baik. Pak Joko, ini menarik apa yang disaringkan Pak Iya. Pak Soy itu nih. Pak Yosa ini gitu ya. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari pengalaman anak muda Pak Yosa ini ya kepada kawan-kawan kita di Heart Iya. Listener? Pebisnis, poin terpenting adalah mesti punya winning spirit. Winning spirit. Winning spirit. Kalau spiritnya ada, maka dia pasti bisa. Tapi kalau sudah nggak ada spirit, boro-boro mikirin ide yang baru, Pak. Sudah males di zona itu dan nggak akan berkembang. Kalau kita lihat Yosa ini pagi-pagi salamnya udah dahsyat, spiritnya Iya. udah ngentara gitu. Iya. Dia bilang ditolak 8 kali mah biasa. Ya Pak Paul bilang ditolak 100 kali ya Udah tidak boleh biasa, menyerah. iya. Jadi poinnya adalah sebenarnya bukan soal mampu atau tidak mampu pengusaha itu, mau atau tidak mau. Ketika dia mau maka dia pasti mampu. Karena sebenarnya prinsipnya orang yang lebih banyak orang yang takut pada kegagalan dan lebih banyak orang yang suka menyerah, betul ya? Atau Jadi kalau jangan-jangan banyak orang takut berhasil, Pak. bisa jadi ya. Sehingga tidak mau bekerja keras kan? Iya takut bisa jadi Takut bisa jadi berhasil. juga ya. Takut duitnya kebanyakan kali. Nah, poinnya jadi mereka mesti punya semangat itu. Kalau semangat itu ada, maka eksekusinya pasti benar. Jadi kalau nyambung tadi kita bicara bahwa intinya nggak perlu punya plan yang canggih-canggih. Bawang goreng kan nggak canggih lah. Mungkin bisa tanya sama Yosa, mungkin pengalaman jual bawang goreng, anak UPH kok jual bawang goreng, mungkin Iya. pasti ada yang ledek lah. Pasti saya nggak Iya. tahu bener nggak. Itu kan soal mental, makin dia diledek, makin dia dahsyat, terus Iya. makin dia tanya sama orang, ditolak tadi, dia dikasih tahu orang Indonesia itu baiknya nolak pakai alasan, kecuali nolak nggak pakai alasan. Ini lagi ada temen di seumur Yosa juga di Jogja, dia punya keripik kentang asli tanpa tepung dan yang lain. Dia kemarin mau masuk ke salah satu departemen store besar. Dia ditolak karena harusnya nilainya 95, dia baru 30. Tapi dia bilang nggak apa-apa, tapi saya kan dapat catatannya. Catatannya itulah yang membuat dia nanti bisa ke angka 95 dan suatu saat dia akan diterima gitu. Jadi poinnya kegagalan itu katanya ada batasnya kan. Jadi habisin aja tuh yang gagal, tinggal Jadi, suksesnya. Tadi saya menggarisbawahi kata suatu saat nanti saya akan diterima. Berarti memang dia sudah ada keyakinan bahwa suatu saat nanti Iya. keripik kentangnya dia ini Iya. pasti akan ada di sana gitu Makanya ya. kan bilang soal winning spirit tadi. Jadi pebisnis poin pertamanya winning spirit. Ketika dia jatuh, Pak Paul tadi bilang roller coaster lagi di bawah, dia harus bagaimana ketika jatuh dia bangkit lagi kan. Kalau nggak bangkit ya sudah, mana bisa sukses, nggak bisa. Pak Paul, apa yang membuat Anda bisa bangkit berkali-kali, Pak? Iya,
bisnis saya boleh dibilang bisnis kecelakaan. Oh. Kalau saya ngelamar kerjaan belum tentu diterima gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus bangkit. Dan bisnis itu yang bisa membangkitkan ya cuma satu ini. Karena nama saya untuk di Aldi itu sudah sangat dikenal. Jadi mau merek apa saya pegang ya itu pasti jalan. Oli gitu. ya Pak ya? Iya, Aldi. Jadi kalau saya tinggalkan sayang sekali karena masih banyak orang yang sudah lama nggak saya kontak pun akan menghubungi Cari saya. Bapak gitu ya. Iya, gitu. Jadi karena mereka satisfied, puas dengan pelayanan yang kita lakukan gitu ya, baik teknikal maupun customer is a friend ya. Jadi kita betul-betul menjadikan mereka adalah keluarga kita gitu, teman kita, sehingga mereka betul-betul merasa oh ini adalah bagian dari kita. Iya. Gitu. Jadi customer saya itu nggak ada yang customer sekali order, nggak ada. Jadi customer itu betul-betul sudah jadi keluarga. Oh, customer sebagai Iya, keluarga. customer is a friend ya. Iya, iya. Pak Yosa, nih saya lihat-lihat Anda sudah mulai mengembangkan sayap bisnisnya ya, nggak hanya bayang goreng gitu ya. Ya, betul, betul. Kenapa ya? Kenapa nggak mau fokus aja di satu hal? Sebetulnya pertanyaan ini udah sering kali sih dikatakan sama orang, kok nggak fokus di satu hal. Sebetulnya waktu saya tinggalkan masak aja sebetulnya saya udah nggak fokus loh. Dulu saya produksi aja. Dulu saya itu juga yang ikut masak. Koki saya total sama diri saya pribadi ada 4. Jadi Gyosa bisa masak juga ya? Waduh, jago saya. Oh, dulu. jago. Saya mau masak. Ini dapurnya di mana ya? Ini saya Minggu masak depan ini. nanti kita boleh praktek. Saya juga bisa, Pak. Pak tolong jangan sajikan apa-apa. Beli bahan aja. Saya bisa masak rebus, Pak. Waduh. Nih, Iya. jadi waktu hari itu juga dilema sebetulnya. Apakah seperti banyak restoran atau juga itu rumah makan deh. Waktu dia tiba generasi kedua, kadang-kadang dia nggak mau di cabang, nggak mau dibuka cabang lain karena gara resepnya takut ke umbar atau apa. Tapi saya mempelajari, saya punya 4 koki, saya salah satunya, dan 3 koki ini saya ajarin berapa menit harus diangkat, diganti suhu sekian, berapa menit lagi diganti lagi suhu yang lebih dingin sekian ya. Cuman kalau hari itu saya nggak ngajarin, saya hanya tinggal di satu tempat itu sih. Oh. Tapi ingat, fokus memang kita sebetulnya juga boleh sedikit kita melihat yang lain. Maksudnya gini, waktu di depan saya misalnya kita sebut aja ada Figura dan ada Pak Andi, sebetulnya kita juga bisa ngelihat yang kanan loh. Oh. Itu namanya Iya, melirik namanya, melirik. Enggak. Lebih ke arah intuisi ya. Intuisi. Waktu kita nyetir kita fokus depan, tapi kita tahu di sebelah kanan kita kadang-kadang ada motor Oh. sedikit pengen ngekis kita atau pengen sedikit nyerempet misalnya. Itu kerasa gitu. Nah, kita juga ngeliat, saya juga nggak selebor pilih bisnis A, bisnis B. Tentunya pasti ada perhitungan. Karena kita nggak punya nyawa yang cukup untuk cobain semua bisnis. Tapi memang kita pada tahapan tertentu pasti mau cari turunannya. Misalnya kalau udah makanan, sekarang saya punya restoran namanya Seafood Hotel. Nah, jadi nggak jauh-jauh. Tetap Nggak jauh-jauh. makanan ya. Yes, tetap makanan. Ada juga minuman juga. Gitu sih. Oke. Itu cuman harus dimulai sih. Tetap. Tapi kalau mau benar-benar fokus, harus punya satu jurus ini sih. Seni untuk percaya sama orang. Oh. Itu deh intinya deh. Kenapa? Mau kita fokus di bisnis kita atau juga kita mau coba bisnis yang lain, tapi Siapapun harus dia. kita harus punya satu seni mempercayai orang lain. Ini menarik. Iya. Kenapa menarik, Harus Pak? punya. Jadi begini, sebenarnya seni mempercayai orang itu prinsipnya kalau dikembangkan secara basic teori bisnis adalah bahwa kita mesti punya standardization. Jadi orang di sekeliling kita yang akan membantu kita itu harus kita standarisasi supaya punya standar yang sama dengan apa yang diinginkan pemilik. Jadi saya sering cerita gini, manusia itu andai kata di sini ada colokan flash disk, itu sebenarnya gampang. Yusa nih misalkan colokin flash disk nih, Diambil ya. di download, kemudian dimasukin komputer, pasti timnya dia akan sedahsyat dia. Pertanyaannya, pebisnis itu hebat untuk dirinya sendiri, tetapi apakah dia punya waktu nggak untuk menduplikasi kehebatannya dia ke orang lain? Nah biasanya tidak terjadi karena mereka nggak punya standarisasi. Bingung mulainya dari mana. Saya putar kurang lebih ke 200 lebih pengusaha, mereka rata-rata pintar-pintar Pak, hebat-hebat. Tapi saya lihat, wah parah Pak, tim saya ini berjualan aja nggak bisa gitu. Loh kenapa? Loh Bapak kan ilmunya hebat. Ya itu, Bapak udah turunkan? Sudah Pak. Seminggu berapa kali Bapak? Ya paling saya ketemu lah setengah jam gitu. Gak cukup Pak. Ilmu Seberapa banyak lama? gitu, ya itu. Ilmunya harus dipecah kecil-kecil. Contoh lah, misalkan biasanya pengusaha kan jago lobby. Contohnya Pak Yus ini pasti jago lobby nih. Masuk Ritz Carlton aja bisa kan gitu ya. Iya. Jadi jago lobby dia.
Nah, ketika jago lobby, bagaimana sih melobi yang benar? Dia harus ajarkan. Oh, Jika kepada- perlu, si Pak Yusuf mesti bikin video gitu loh. Oh, Video cara sekarang udah melobi. canggih. Oke, melobi. Ketika Anda datang ke satu hotel, cara yang mesti Anda lakukan, bla bla bla. Nah, itulah yang nanti akan jadi program pembelajaran untuk tim kita yang akan kita duplikasi. Jadi tanpa standarisasi tidak mungkin terjadi multiplikasi. Tanpa standarisasi tidak akan hadir leader-leader baru yang sesuai dengan yang kita mau. Tidak melakukan apa-apa tetapi harapannya punya leader yang sehebat dia, nggak bisa. Iya. Jadi transfernya itu kita pecah-pecah. Jadi nggak Betul. semuanya apa yang dalam otak kita tuh kita transfer semua, nggak Iya. bisa gitu. Prinsip ya, Pak, ya. manusia Kita itu kan cicil-cicil. iya, prinsip manusia itu kan sporadis kalau ngomong, bener nggak? Seandainya saya keadaannya lagi stabil gitu, saya bicara sama Pak Yusi, saya bisa ngomong misalnya materi saya 1 sampai 10, saya bisa sampaikan semua ke Pak Yusi, ke Pak Yusa, ke Pak Paul. Tapi ketika saya lagi punya problem gitu ya, problem apalah keluarga tadi Pak Iya. misalnya, problem keluarga atau kita lagi pusing bisnis kita mungkin nggak training karyawan kita 1 sampai 10, pasti nggak, pasti tanya 1, 2, 3. Kalau hatinya senang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, iya. Tapi senang banget mungkin baru 10, tapi nggak pernah saya temui. Jadi Oke. prinsipnya bagaimana kita punya modul untuk pembentukan tim di bawah kita agar terjadi super tim. Jadi tadi bicara soal winning strategy, winning spirit, kita harus punya yang namanya winning super team. Oke. Gitu. Baik. Menarik ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu ya. Sebelum kita lanjutkan lagi dan nanti kita mencicipi bawang goreng. Oke, 5919244 hard listeners kami undang untuk Anda di 5919244.